Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Kan gue punya ministrio. Lu mau nggak pelayanan di tempat gue? Ini bayarannya es podeng. Gimana? Murah banget gue. Fenomenanya itu jadinya mewajibkan beragama dan kemudian memilih suatu agama itu bukan karena pilihan yang kuat atas dasar memiliki keyakinan mengapa memilih agama tersebut, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Misalnya, kalau kamu ikut aku, wah, kamu akan kukawinkan dengan anakku. Ya itu kan sudah terjadi sejak zaman menjual sesuatu demi iming-iming itu kan sudah terjadi sejak zamannya Esau dan Yakub kan. Ketika hak kesulungan itu ditukarkan dengan semangkok es podeng. Ikut karena iming-iming, bisa jadi akan keluar juga karena iming-iming. Kalau dunia nawarin kekristenan lewat iming-iming, Yesus tuh kayak kebalikannya. Semangkok kacang merah, semangkok es podeng itu tidak sebanding dengan hak kesulungan. Semangkok kacang merah, apapun yang diiming-imingi itu tidak sebanding dengan betapa indahnya, betapa dahsyatnya Kristus di dalam hidup kita. Inferior pleasure of sin itu harus dikalahkan oleh superior pleasure of Jesus gitu. Nah ini katanya. Enak ya? Enak. Bang, dua dong bang. Mantap. Makasih ya bang. Makasih ya mas. Ada tampilannya. Enak banget gila. Seger. Kenapa yo? Gak apa-apa. Kayaknya enak ya. Ada yang manis-manis gitu ya? Nah, Es podeng yo. tapi sendiri banget kan makannya kan. Iya, kan tenggorokan lo lagi kurang baik, jadi. Tapi mau emang. Ya, kalau dapet aja sih. Oh, mau ya? Mau gue beliin ya? Boleh. Tapi kalau mau gue beliin, ada syaratnya. Kan gue punya ministrio. Lo mau nggak pelayanan di tempat gue? Ini bayarannya es podeng. Gimana? Murah banget gue. Bisa kontak-kontak lah ya. Kayaknya gue denger sesuatu. Waduh. Wah, pada bawa es podeng. Kenapa Mau pindah semuanya kemana? Mau pindah ke tempat gue aja? Gratis kalau gua mah. Ya, siasat gua gagal dong. Pada bawa es podeng. Lu ada podeng politik ya, Ren? Podeng politik. Kan podeng depannya politik. Politik dengan es. Es gitu ya. Merekrut dengan harga yang murah ya, Ren? Politik dengkul. Kayaknya ini lebih menyiksa ya ditaruh depan gua gitu, tapi dia gua nggak juga bisa makan. nggak bisa nyatu gitu. Itu justru saya itu seperti itu. Oh, gitu ya? Kan. Banyak menyiksa orang-orang. Itu. Wow. Pada ngomongin apa sih kalian? Gereja rekrut. Ya. Habis gimana Mas Kris? Sekarang kan zaman sekarang apa-apa serba susah. Kita butuh dong buat
kehidupan sehari-hari, ya nggak yo? Betul. Nah, dalam pelayanan pun sama. Kadang kan harus ada tawaran yang menggiurkan supaya kita bisa pindah gitu, Mas. Rencananya, lu Iya. pada datang sih, batal di rencana gua. Ya tapi kalau dicicip dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, boleh. Iya. Aduh. Hati-hati bro, hati-hati Ini emang bro. enak Satu banget nih. suapan itu tidak cukup, satu suapan. Jadi lagi ngomongin ini, ngomongin soal apa namanya, ngiming-ngiming gitu ya. Ngiming-ngiming. Hampir sama aja kayak negeri ini kalian. Masuk ke sana diiming-imingin, masuk ke sini diiming-imingin. Ngeri kali lah. Tapi gue rasa sih itu diskusi yang valid sih. Diskusi yang sangat valid. Tapi sebelumnya ya, seperti biasa, saya nggak terbiasa itu kan, host magang. Kembali bersama dengan bapak-bapak kompleks pada sore hari ini di acara Selasa Berbagi. Ya. Come on. Apa sih Selasa Berbagi? Saya hanya mengingatkan saja, Selasa Berbagi adalah untuk mengingatkan ke semua, keberadaan Selasa Berbagi untuk mengingatkan ke kita semua bahwa kita terpanggil untuk menyebarkan Injil bersama-sama ke seluruh pelosok Indonesia ini, Nusantara ini, sehingga saudara yang ada di sudut-sudut Nusantara dapat menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui tayangan Pijar TV. Ya. Amin, amin. Nah, Kita mah amin-amin aja ya. oh iya, ada nikmati dulu Nah, nanti kalau udah Anda panggil ngomong selesai gitu kan. Jadi demi berjalannya program ini kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, terlibat, berdonasi melalui acara Selasa Berbagi ini. Supaya penyebaran penayangan Pijar TV lewat satelit-satelit menjangkau area yang terpencil luas. Yes. Jadi Anda semua saya mengundang untuk berbagi, untuk memberi. Besar kecilnya pemberian Anda tak ada masalah. Mau besar mau kecil tak ada masalah. Yang penting memberi. Itu yang penting, sehingga saudara-saudara di seluruh Indonesia mendengarkan program ini. Kemana pemberiannya? Transfer ke BCA 5055182121. Saya ulangi, rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Nah, ini kalau sahabat Pijar juga menginginkan bantuan doa, memiliki pertanyaan yang lainnya, Anda bisa ini kontak lewat WhatsApp ke 0813 87007055. Nah, ini nih namanya juga marketplace ya kan. Pijar TV juga punya merchandise yang lucu-lucu dan imut-imut yang pastinya berguna buat Anda. Nggak cocok banget lu. Iya. Anda Kenapa harus Lu yang bawain lagi. Anda ini mengganggu kerjaan host magang ini. Anda nggak selesai-selesai nih. Ada di Tokopedia, ada di Shopee. Kalau Anda perlu beli lagi tak panggil nanti orangnya. Ada di Tokopedia, Shopee dan Pijar TV. Anda bisa dapatkan merchandise Pijar TV. Ada USB pengajaran yang lengkap dari Bapak Bambang Nurseno dan juga Bapak Esra Soru, dan juga ada t-shirt, tote bag, macam-macam. Mampir di Tokopedia, Shopee, Pijar TV, beli semua, beli semua. Jangan hanya buat diri Anda, bagi semua gitu. Jadi pokoknya gitu udah. Nah, di mana? Oh, tadi nanya Pijar TV. Ini nontonnya di mana sih? Nontonnya itu di Transvision channel 778. Transvision channel 778. Nah, itu. Atau bisa Anda saksikan live di www.pijar.tv atau www.pijar.tv ya. Itu Anda bisa saksikan Pijar TV di sana. Iklan. Wow. Iya, terima Ini harus kasih. pindah apa lagi nih? Enggak ya?
Kesel mukanya. Makasih loh. Ya, lagi sibuk kerja. Lagi sibuk kerja. Ayo host magang lanjut. Terus Ya, Foto terima bom, kasih. foto bom. Cabut, pasang, bingung aku ya. Minta tisu dong. Ini tumpah. Oke, saat ini tadi pembahasan yang menarik tadi. Bapak-bapak membahas yang menarik gara-gara es podeng sampai ngomongin iman, es podeng, ngomongin rekrutan pelayanan. Aduh, kalian ini kagak ada habisnya. Saling bajak membajak, curi mencuri, domba. Tapi itu seru sih. Karena apa ya? Karena fenomenanya demikian fenomenanya. Fenomena di negara kita itu seru. Karena gini, karena kan negara ini berdasarkan Pancasila ya, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Dan kemudian salah satu penerjemahannya, interpretasi dari sila pertama adalah kita harus memiliki agama, ya kan? Tapi fenomenanya itu jadinya mewajibkan beragama dan kemudian memilih suatu agama itu bukan karena pilihan yang kuat atas dasar memiliki keyakinan mengapa memilih agama tersebut, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Misalnya, kalau kamu ikut aku, wah, kamu akan kukawinkan dengan anakku. Wow. Aku ya seneng itu. Bisa, Iya, kan? Iya, bisa iya. tergoyahkan juga tuh yang itu. Iya. Nah, kemudian juga itu kan, wah, kamu akan mudah nih naik jabatan kalau kamu ikut sama dengan saya gitu kan, atau ikut ke gereja saya bang gitu kan, atau mungkin kadang gini, kamu kalau mau ikut aku supply mie instan Wih. sepanjang tahun berkardus-kardus gitu, ya kan? Betul kan? Padahal sekarang mie instan udah naik harganya kan? Enggak, hoax tuh, Oh, hoax hoax. ya? Yang akhir kemarin udah dijawab sama produsennya sendiri lah. Jangan ngomongin yang lain lah. Jadi kepancing nanti aku pesan mie instan, nanti ini minta sponsor nanti ini. Ini. Jadi ini kita berada di breakout room. Breakout room. Di Atria Sudirman, lantai ground. Wadah makanan kaki lima semua, enak-enak, bakso, dimsum, Es es podeng. podeng, wah kopinya juga enak. Anda ini kalau ada di sekitar sini mau meeting, makan siang, ngobrol santai, ngobrol serius, wah Anda silahkan datang kemari. Wes, aku udah cocok ini jadi host. Yes. Ada program yang lain lagi, silahkan hubungi manajer saya. Oke, kembali ke tadi loh, kawan-kawan. Sambil dimakan loh ya. Iya, iya. Sambil Iya. dimakan, sambil Sebelum diicipi ditanya ya. segala macam ya. Monggo Pak host. Wes, enggak lah saya kerja. Saya lagi kerja. Bingung saya nanti. Yakin. Enak loh ya. Yakin. Jadi, apakah benar itu? Kalau punya motivasi seperti itu untuk pindah keyakinan atau memilih keyakinan baru itu, menurut Oyo, itu Ayo. sah-sah nggak sih? Atau ya wes, orang itu wajar ya udahlah gitu. Susahnya karena beberapa orang, karena ada anggota keluargaku sendiri melihat keagamaan sebagai satu bentuk kewajiban administratif aja sih. Nah, negara tadi itu ya. Betul. Jadi tidak ada pembekalan bahwa agama ini hubungannya antara relasi si ciptaan sama penciptanya. Ini terlepas dari agama apapun ya. Jadi ini benar-benar jadi kayak kebutuhan administratif aja sih. Satu kewajiban yang dari kecil diajarin, karena kita orang Kristen ya kita ke gereja. Jadi di KTP harus ada agamanya. Apa yang rutin kita lakukan itu yang terisi di dalamnya. Akibatnya salah satu anggota keluargaku ketika mencapai di usia dia mau menikah, cuma perkara ganti status di KTP itu kan cuma administratif. Apalagi dengan pemahaman dia sendiri, dia berpikir nggak mungkin ada satu rumah yang punya macem-macem. Jadi terserah gue mau agama apa aja, Tuhannya satu gitu kan. Jadi tidak ada pembekalan dari secara kuat, secara fondasinya bahwa dasar keagamaan ini bukan cuma kebutuhan administratif. Akhirnya orang-orang yang mungkin bisa dibilang saudaraku ini tadi, menurut dia sah-sah aja kalau gue cuma berganti. Toh yang berganti cuma
tulisan di KTP kok, bukan sesuatu yang penting. Toh gue ke gereja juga, gue cari makan tetap harus kerja, jadi nggak ada urusannya gue mau agama gue apa juga. Jadi menurut beberapa orang tuh sah-sah aja dan nggak ada masalah sama sekali, Mas Kris, untuk beberapa orang tertentu. Berarti dengan demikian orang-orang tertentu tadi tidak terlibat dalam liturgis atau ya kegiatan keagamaannya saja aja. Iya, bisa tapi dibilang. hanya ya wes lah, yang penting di KTP ku nggak kosong gitu ya. Iya, kebutuhan administratif tadi. Itu menarik gitu kan. Tapi kalau seandainya ada orang-orang yang ini, Pastor Randy, ada orang-orang yang kemudian yang ikut lah gitu ya, yang ikut tidak hanya sekedar ngisi administrasi, tapi kemudian ialah pantas-pantesan gitu kan. Jadi orang Kristen ya pantas-pantesan hari Minggu datang ke gereja gitu kan. Katakanlah tadi ya karena ada faktor pernikahan atau apa, diajak family, sekeluarga salib semua, kok kamu nggak salib sendiri kan, nggak enak gitu kan. Kemudian datang ke gereja, bisa nggak mereka itu mengalami Tuhan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, walaupun motivasi mereka ya ikut-ikutan gitu karena ya karena keluarga gitu kan. Iya. Ya, mengapa tidak? Bisa aja gitu loh. Ketika seseorang mungkin pertama kali datang ke gereja, menerima Tuhan, berpindah agama itu dimulai dari motivasi yang salah, tapi di dalam perjalanannya kan Tuhan juga bekerja di dalam hidup orang tersebut kan. Kita nggak bisa menutup pintu kemungkinan bahwa orang ini suatu hari bisa juga mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Nah, tapi di sisi lain kita pun nggak perlu yang kaget secara berlebihan lah. Misalkan ada perpindahan ya. Kalau ibarat permainan sepak bola itu kan ada transfer pemain ya. Dari klub sini ke klub yang situ, begitu juga sebaliknya. Aku pikir itu hal yang sangat wajar. Kita tidak perlu melebay-lebaykan itu. Itu bisa terjadi dari kita ke seberang ke kita, itu sangat mungkin gitu. Ya itu kan sudah terjadi sejak zaman menjual sesuatu demi iming-iming, itu kan sudah terjadi sejak zamannya Esau dan Yakub kan. Ketika hak kesulungan itu ditukarkan dengan semangkok es podeng. Masuk ya. Jadi aku pikir itu bukanlah hal yang mengagetkan ya. Kita nggak perlu bereaksi berlebihan. Tapi kadang kan kalau yang berpindah itu public figure, nah itu yang biasanya rame ya. Padahal sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari transfer pemain itu terjadi setiap hari. Wah, itu berarti masalahnya nggak masalah kalau terjadi transfer. Masalahnya adalah yang ngitungin skor. Iya kan? Ngitungin skor itu kan, kalau merasa tertinggal berapa poin itu kan, ayo kejar gitu kan. Jadinya kayak saingan gitu kan. Jadi kalau aku boleh simpulkan tadi itu kan, tidak masalah ya, teman-teman, aku sering dengar di sosial media itu bahwa wah, pemudi-pemudi Kristen itu cuakep. Pemuda-pemuda Kristen itu wah kok ganteng semua. Opa gitu kan. Jadi nggak salah ini kalau saya mampir ya ke gerejanya Pastor Randy ya, ke Ebenezer, ke kemudian mana Pak? City Gate untuk nyari di sana tidak masalah. Ini banyak jemaat yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua. Nggak masalah Anda cari Tuhan demi cari istri, atau cari suami gitu kan, kayak gitu. Saya ngomong Pak, sampean lu tadi tak ngomongin begitu. Iya. Tapi gini, aku tadi mau ngomong apa jadi lupa. Gitu kan. Kayak gitu bro. Jadi kan udah wajar kan, kalau pindah-pindah itu udah wajar. Sebetulnya kalau dikatakan itu sebenarnya sikap kita menghadapi orang yang berpindah, meninggalkan iman kita lah, kita ngomong gini, iman kita itu gimana bro? Maksudnya meninggalkan iman Kristen? Iya, gitu. Kemudian pindah entah kemana lah gitu kan. Iya, saya percaya bahwa yang namanya kekristenan, kita nggak main skor, artinya main banyak-banyakan. Karena Tuhan Yesus juga nggak pernah takut kehilangan pengikut. Banyak orang yang datang ketemu Yesus ya untuk minta kesembuhan, dengar pengajarannya antusias. Tetapi di Yohanes pasal 6 ya, ayat yang ke-60 dikatakan bahwa sesudah mendengar
sebuah pengajaran Yesus hari itu di pasal 6, banyak murid-murid Yesus yang bilang perkataan ini terlalu keras dan siapakah yang sanggup mendengarkannya. Komplain gitu dengan pengajaran yang keras. Lalu di ayat 66 dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi ternyata gitu ya, hari itu kita dapat satu penjelasan di Yohanes 6 ayat 66 bahwa yang mengundurkan diri itu murid Yesus, bukan sekedar pengikut biasa. Artinya kan bukan sekedar pencari mujizat. Ya. Murid kan adalah bahasanya adalah orang yang punya komitmen. Iya. Murid aja bisa mundur loh gitu. Orang yang komit aja bisa mundur, apalagi yang nggak komit gitu kan. Nah dari sini aku belajar bahwa Yesus tuh nggak pernah takut kehilangan pengikut. Kita yang takut. Yesus nggak tahu kehilangan jemaat, kita yang takut gitu. Karena Yesus mencari orang yang sungguh-sungguh. Makanya kita dalam kekristenan kita nggak boleh main skor. Artinya bahwa makin banyak yang ikut kita menang, kita lebih hebat. Enggak, justru Yesus akan membawa Injil itu. Good news itu kan kita bilang, Injil itu kabar baik. Menurut siapa dulu? Menurut manusia atau menurut Tuhan gitu ya? Kalau menurut manusia, kalau semua kita yang mau kita dapat, itu good news menurut kita. Tapi menurut Allah kan nggak begitu, bahwa Injil itu satu paket dari mulai keselamatan sampai pikul salibnya kan begitu. Iya. Ketika ketemu di situ, nggak semua orang mau, makanya ada murid-murid yang mengundurkan diri. Dalam soal hal ini gitu ya, kalau ada orang-orang yang akhirnya mundur dalam imannya, berarti kan Alkitab bilang dia nggak tahan uji gitu ya. Berarti jangan-jangan selama ini juga tidak pernah mengikut Yesus dengan benar, sehingga ketika diiming-iming apapun mudah meninggalkan imannya. Jadi kita nggak perlu kayak jadi heboh, dia tuh begini. Oh ya berarti selama ini emang nggak punya fondasi aja. Jangan-jangan selama ini cuma tadi seperti yang Bro Yo bilang ya, bahwa cuma status aja, status palsu. Ternyata aku mencintai dirimu karena untuk status palsu gitu kan. Berarti sama ini nggak betul-betul mengasihi Yesus kan, mengasihi dirinya aja. Yesus cuma alat. Ketika alat yang nggak mencapai tujuannya, ya dia tinggalin, dia cari alat yang lain kan. Gitu. Jadi ketika itu terjadi, kalau dari kita sebenarnya nggak perlu heboh dan nggak perlu memaki bahwa wah lu begini. Nggak perlu ya dikutuki. Iya, nggak perlu. Kita perlu mendoakan dan kita cuma tahu, berarti kalau dengan iming-iming dia pindah, ya berarti selama ini cara dia mengikut Yesus belum benar, gitu kan. Nah, tantangan kita adalah gimana dengan teman-teman yang lain yang sudah mengikuti Yesus. Mungkin tadi siapa yang mention ya, Bro Randy kayaknya bilang bahwa ada banyak orang yang mengikut Tuhan tuh awalnya mungkin motivasi salah. Jangan kan orang Kristen ya, murid Yesus pun pertama kali ikut Yesus kan motivasi juga salah ya. Mereka melihat Yesus sebagai juru selamat, Mesias politik yang berharap-harap jangan-jangan ini bisa ninggulingin pemerintahan gitu kan. Makanya ada Yohanes Yakobus, orang tuanya yang bilang, kedua bagian nih. Tangan kiri boleh nih gitu kan. Terus waktu ternyata dia Mesias yang menderita, semua nggak terima kan. Nah ternyata di tengah jalan itulah proses pemuridan terjadi, bahwa mereka harus belajar mengenal tujuan sang juru selamat ini apa gitu. Sama dengan kita, kalau kita memulai mengikut Yesus itu awalnya mungkin dengan benar, kita bilang it's okay sebagai pintu gerbang, yang penting masuk dulu kan. Tapi di tengahnya ada proses pemuridan di mana orang akhirnya berubah motivasinya. Kalau enggak, nanti hasilnya mereka akan pindah. Jadi kalau mereka datang ikut Yesus karena iming-iming, satu kali mereka akan tinggalkan Yesus karena iming-iming. Hashtag gitu. Gitu. Ikut karena iming-iming, bisa jadi akan keluar juga karena iming-iming. Waduh, Ming. Aku jadi tertarik begini. Bisa jadi, langsung dimakan loh, santai dulu. Itu jawab lagi. Enggak, santai aja. Aku tertarik aja mengambil dari apa yang dikatakan sama Pastor Velani. Bener kan? Pastor Velani gitu. Nah, aku tertarik dengan tadi ya, yang Pastor Velani bilang bahwa tidak diperlengkapi dengan pengajaran yang benar, pemuritan, terutama yang salib tadi itu ya, yang komplit lah gitu kan. Bro, Anda selama dimuridkan ya, atau memuridkan gitu kan, yang pengajaran soal salib, kemudian hal-hal yang nggak enak itu diajarkan nggak sih, Bro? Dulu waktu sama aku kan sempat mentoring personal sama Pastor Adit ya. Ya. Aduh. Secara tersuratnya kayak lu harus ini. Nggak dibilang kayak begitunya. Tapi dari gimana pengalaman yang gua laluin dan bagaimana Pastor Adit menghantar, itu membuat gua ngerasa kayak gua nggak ada masalah sih untuk ngelaluin hal-hal ini. Contoh waktu itu gua inget banget ada satu cerita di Alkitab yang sampai sekarang mengena di gua. Kalau dunia nawarin kekristenan lewat iming-iming, Yesus tuh kayak kebalikannya. Waktu ada anak muda yang bilang sama Yesus,
gue udah lakuin semua hukum. Mau dari semua Yesus sebutin, hukum Taurat semua Yesus sebutin. Tapi justru di akhir cerita, Yesus bukannya bilang, good, lo ikut gua, enggak. Tapi Yesus bilang justru tinggalkan semua yang lo punya. Kekayaan lo, semua yang, dia kan sekaya itu. Makanya dia sedih kalau harus ninggalin semuanya. Nah, itu ngasih satu gambaran yang baru buat gue pribadi, kalau justru iming-iming yang Tuhan kasih sama gue itu ketiadaan jarak antara gue sama Tuhan. Ketiadaan apa yang gue punya dalam bukannya Yesus waktu itu ngomong gitu anti duit, anti kekayaan. Tuhan Yesus jijik sama orang kaya, enggak sih. Kalaupun Tuhan bilang orang miskin punya kerajaan surga, bukan berarti Tuhan Yesus bilang kalau lo orang kaya gue jijik sama lo, bukan. Tapi Yesus akan ngasih gambaran, gue nggak mau ada jarak apapun antara aku sama kamu. Gue gak mau kekayaan itu jadi jarak sekalipun semua hukum udah lo lakuin. Nah hal-hal kayak gini, hal relasional yang dulu Pastor Radit sendiri kasih gambaran buat aku ikut jalanin. Sampai di terakhir-akhir sebelum dia COVID bareng, terus kita sharing-sharing. Yang bikin sedihnya waktu itu kan, gue gak tahu sedih dan bersyukur lah. Waktu itu Pastor Radit akhirnya meninggal, gua sembuh total. Tapi kita sempat sharing berdua. Dia ngomong gini, gua kayaknya nggak mau stop deh, yo. At least kalaupun sampai gua mati, gua tahu gua mati dalam berjuang. Gua mati bareng Yesus. Gua nggak hidup tanpa gua, daripada gua hidup tanpa Yesus, gua mending sekalian kalaupun gua harus mati, gua mati bareng sama Yesus. Gua mati tetap dengan membawa apa yang Tuhan percayakan di hidup gua, dan gua akan terus bergerak. Ini bukan berarti tanpa hikmat ya. Gue lihat gimana Pastor Radit waktu itu tetap dia pakai protokol kesehatan. Waktu dia bergejala dia mulai ngecek, dia jaga jarak sama orang, dia kasih tahu ke teman-teman yang close contact. Tapi pesan itu yang buat gue tetap ada, bahwa sejatinya bukan soal gue hidup dengan Tuhan gue enak, tapi justru gue mendingan mati bareng Tuhan daripada gue hidup tanpa dia. Pesan ini yang buat gue mungkin gue nggak pernah dengar lagi sekarang. 1 tahun inilah gue udah nggak ketemu lah sama Pastor Radit, udah di sana gitu. Cuma pesan ini yang buat gue kuat tertanam sampai sekarang. Gue selalu ingat gue lagi ngerjain sesuatu, gue inget perkataan ini bahwa gue nggak khawatir, bukan karena gue nggak akan jatuh, gue nggak akan ambruk, gue nggak akan gagal. Tapi sekalipun gue gagal, at least gue percaya gue gagal waktu gue mencoba untuk berjalan dalam panggilan Tuhan. Jadi gue bukan berarti gue ikut Tuhan semuanya jadi wah kayaknya too good to be true. Memang ikut Tuhannya too good to be true, tapi bukan soal berkatnya terus tiba-tiba gimananya, enggak. Bukan kegemerlapannya, tapi keberadaan Tuhan di dalam gue, di ups and downs-nya gue. Itu sih yang dulu Pastor Radit sering banget taruh, bahwa pokoknya yang penting lo jalan sama Tuhan daripada lo sekedar hidup dengan berkatnya. Mendingan lu hidup bareng sama dia, kalaupun mati lu bareng sama dia. Itu sih Mas Kris. Tapi berarti tetap ada iming-iming, tetapi iming-iming yang ditawarkan itu dalam bentuk hubungan. Iya, relasional, bukan dan transaksional. rohani. Dan betul. Yakin banget bahwa nggak ada yang lainnya, penguasa ya, atau Tuhan manapun gitu, yang sedekat Tuhan kita. Iya, karena kadang orang suka ini loh Mas Kris nyanyi There is none like you, tapi untuk dirinya sendiri, bukan untuk hubungan dia sama Tuhan gitu. Tapi supaya kayak misalnya gue lagi depres, gue lagi takut gue lagi nggak punya uang, gue nyanyi There is none like you dengan mental gue percaya Tuhan akan penuhin. Nah, kalau Tuhan nggak penuhin gimana? Dulu Pastor Adi juga pernah bilang, kalau Tuhan nggak kasih gue duit, dia kasih gue kekuatan lambung untuk nggak makan. Wow. Itu kan bentuk penyertaan. Gitu. Wow. Aku jadi ngeri aku. Pembahasan jadi semakin mendalam gitu sih. Oke, kita cooling down dulu yang agak inilah. Jadi Pastor tadi menarik gitu kan. Berarti yang ditawarkan adalah relasional gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kalau kita tadi ya, memang kita bilang bahwa siapa sih yang keeping score gitu kan, ngitungin skor, siapa sih yang peduli. Tetapi kenyataannya bahwa kalau dihitung-hitung itu kalau dilihat ya itu kalau kita perhatikan sosial media dan segala macamnya, kita banyak ketinggalan jauh gitu kan. Banyak ketinggalan jauh ya karena sana itu kayak iming-imingnya
banyak banget gitu loh, gede banget dan segala macamnya. Boleh nggak? Misalnya nih ya, katakanlah ya kita contoh lah ya, kita ambil metode yang sama, misalnya metode iming-iming ya, sembako dan segala yang lainnya. Espodan gitu kan. lagi. Tapi dengan tetap menceritakan Tuhan, itu gimana Pastor Ren? Aku pikir berbagi kasih atau diakonia itu kan sesuatu yang memang harus kita lakukan. Tapi bukan berarti itu sebuah motivasi untuk kita merekrut anggota baru. Kita melayani, kita memberi, kita berbagi ya for the sake of love gitu. Karena kita mengasihi. Bukan karena kita berharap, oh gua kasih lu ya, nanti tapi timbal baliknya lu harus ikut gua. Ya, itu bukan kasih namanya. Itu transaksi ya kan. Tapi kalau kasih ya kita kasih. Kita memberi tanpa berharap kembali. Gitu loh. Ya kalau dia syukur-syukur dia merasa, ih kenapa ya anak Tuhan baik, dia tertarik ya. Itu bagus, itu baik. Tapi kalaupun enggak, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi kalau kita kalah jumlah nggak apa-apa? Buat aku nggak masalah. Nggak masalah. Emang kita dari dulu kalah jumlah? Ya nggak sih? Kalau ya maksudnya dalam arti sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini ya kita kan minoritas. Ya, dan buat aku gini Mas Kris, penting untuk kita tadi bicara soal pemuritan. Bagaimana kita membangun sebuah value yang benar sehingga gini, orang bisa mengerti betul bahwa semangkok kacang merah, semangkok es podeng itu tidak sebanding dengan hak kesulungan. Semangkok kacang merah, apapun yang diiming-imingi itu tidak sebanding dengan betapa indahnya, betapa dahsyatnya Kristus di dalam hidup kita. Nah, pemuritan itu kan proses untuk membawa kita semakin menaruh nilai yang benar, nilai yang tinggi kepada Tuhan. Gitu. Nah, aku berani jamin orang-orang yang menukarkan imannya dengan iming-iming tertentu, artinya apa? Dia tidak menaruh Kristus di posisi yang benar. Dia tidak memberi nilai yang tepat, yang proporsional kepada Kristus, sehingga dia berani untuk menukarkan itu dengan sesuatu yang lain. Dan itulah pentingnya pemuritan kan, membuat orang semakin menyadari bahwa oh ternyata Kristus lebih dari cukup, engkau lebih dari segalanya bagi. Nah itu menarik gitu, karena itu apa ya, aku bilangnya apa ya, abstrak gitu loh. Abstrak kan, Kristus segalanya, Kristus cukup bagiku, itu abstrak. Kalau diperhadapkan dengan orang-orang yang logis gitu kan, yang kehidupannya memang hari ke hari ya, hitungannya aku ini anak sulung gitu kan, aku tulang punggung keluarga. Kemudian apalagi ketika aku sudah menikah gitu kan, di tempatku sukar sekali mendapatkan pekerjaan. Terus kemudian ditawarkan dengan mudah kalau kamu boleh mendapat pekerjaan, atau kalau kamu akan bisa mendapat pekerjaan dan kamu akan mendapatkan uang kalau kamu ikut saya. Nah itu kan berat. Gimana tuh Pastor? Pastor ganteng. Ferry. Pelani. Iya, makanya orang mengikut pekerjaan lo ini. Iya, betul banget. Jodoh termasuk kan? Jodoh termasuk. Aku rasa jodoh bisa. Ini pekerjaan, masalahnya ada mulut-mulut yang harus dikasih makan ke pekerjaan. Mungkin jodoh bisa, oke lah kapan? Karena jodoh bisa ngikut kalau Anda punya pekerjaan ya. Gimana Pak Pastor Ferry? Aku percaya bahwa pengenalan akan Kristus itu nggak boleh berhenti di otak saja, tapi harus menyentuh sampai ke hati manusia. Karena kalau berhentinya hanya sampai di otak saja, orang akan tadi mudah berpikir bahwa oke, Yesus segalanya menurut firman Tuhan, tetapi realitanya gue nggak bisa makan gitu kan. Tapi kalau dia menyentuh sampai ke dalam hati, gitu, disitulah kita akan punya satu kesadaran bahwa jangankan bisa makan, sekelimpahan-kelimpahannya aku menikmati semua hidup ini, tanpa Kristus kita bisa merasakan yang namanya kekosongan kan begitu. Makanya ada banyak orang yang udah punya segalanya juga bunuh diri, hidup sia-sia dan sebagainya. Makanya aku seneng banget tuh ketika dulu sempat membaca sebuah tulisan yang mengatakan bahwa manusia itu suka pleasure, apapun bentuknya gitu ya. Badan ini suka di-entertain lah dengan kenyamanan, kenikmatan, uang, gaji yang besar, popularitas, makan enak, semua gitu. Dan itu seringkali yang menghalangi orang kenal Yesus. Dan bagaimana cara mengalahkan pleasure? Apakah kita tadi menawarkan salib gelondongan begitu aja bahwa udah pilihlah menderita gitu. Orang nggak se-psycho itu juga memilih penderitaan ya. Dan tulisan ini bilang begini bahwa inferior
pleasure, inferior pleasure of sin itu harus dikalahkan oleh superior pleasure of Jesus gitu. Jadi pleasure lawan pleasure. Jadi kenapa Mazmur Asaf di Mazmur 73 itu sampai muncul sebuah statement itu kan, hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Itu kan sampai titik orang ini ngerti gitu gak sih? Dia udah ngelewatin semua dan dia bilang bahwa kesimpulan gue nih setelah ngelewatin semua yang gue lewatin, ternyata nggak ada yang kuingini di bumi, hanya engkau. Jadi kalau ada orang yang cuma pakai logika untung rugi di kepalanya, dia pasti akan pilih yang untung. Dia tidak akan pilih salib. Itu sebabnya Injil yang tadi diberitakan melalui Pijar TV, tersebar seluruh dunia, itu kita berharapnya menyentuh sampai ke dalam relung hati manusia. Karena disitulah kebutuhan akan Tuhan tuh real ya buat seseorang ya, bahwa oke, gue bisa makan, kalau gue binasa gimana? Atau orang sesuatu berjumpa dengan Tuhan di kamarnya di mana sampai dia nangis dan bilang, gila, ini gue nggak pernah dapet loh gitu. Ini semua. Aku juga percaya kita semua di sini ikut Yesus kan bukan pasti kita punya sebuah pengalaman yang deep ya, yang buat kita bahwa gue mulai hari ini gue akan berhenti ABCD. Hari ini gue nggak akan ikut lagi ABCD. Kenapa? Gue ikut Yesus kenapa? Karena Yesus menyentuh sampai kedalamannya kita. Sampai kita rela kehilangan ini, itu, nggak ditemenin atau apapun ya gitu. Dan walaupun nanti kalau bersyukurnya kalau orang dimurudkan, akhirnya dia bisa mendapatkan sebuah peluang yang baik karena diperlengkapi. Karena kan kita percaya bahwa orang bisa punya pekerjaan bukan hanya karena soal agamanya saja, tetapi juga soal skillnya gitu ya, dibukain jalurnya, dikembangkan potensinya dan sebagainya gitu. Makanya kita berharap teman-teman yang mungkin saat ini struggle dengan masalah penghasilan, terus ada godaan-godaan iming-iming untuk meninggalkan iman pada Yesus, tetap pegang Yesus dan selesaikan masalah finansialmu dengan cara lain. Ada cara lain. Berkat Tuhan pasti menyertai, tapi juga kembangin potensi, hubungan, relasi dan sebagainya. Dan kita yakin Allah bisa tetap memberkati hidupmu dan kamu akan tetap kuat dalam iman, dalam Kristus. Tapi di sisi lain berarti ini juga menjadi sebuah teguran ya buat gereja ketika kita membangun sebuah komunitas. Kita hanya tertarik kepada sesuatu yang bersifat rohani. Dalam arti, ngomongin tentang surga, ngomongin tentang Tuhan dan sebagainya, tapi lupa menyentuh kebutuhan dari jemaat kita sendiri. Ya kan, mereka dalam keadaan lapar, mereka dalam keadaan yang susah, kita nggak peduli, yang tahu ya udah, yang penting gue beritain ini aja. Artinya kita harus hadir secara holistik, Dok. Bukan cuma menjawab kebutuhan rohani mereka, tapi juga kebutuhan sehari-hari mereka kita juga perlu tahu. Betul, harusnya gitu ya, gereja bisa ikut bayarin kosnya teman-teman kita, bayarin sekolah, listrik dan sebagainya, supaya orang tidak dalam proses dia bertumbuh tidak mundur karena iming-iming, ya nggak sih? Karena di kisah para rasul pun dikatakan bahwa persembahan yang diberikan di kaki para rasul nggak dipakai untuk bikin konser atau bikin acara. Walaupun kita nggak bilang itu nggak penting ya, hari itu belum ada acara konsepnya ya. Tapi yang bikin konser disinggung Pastor Ferry. Itu diberikan untuk apa? Dibagikan untuk keperluan jemaat supaya tidak ada kekurangan kan. Artinya kan buat bayar listrik, bayar air, uang sekolah anak kalau zaman sekarang. Nah itu yang harusnya dipenuhi pertama supaya tadi menghindari orang-orang yang mundur di tengah jalan karena pergumulan. Sambil mereka terus dimuridkan ya, makin lama makin kuat. Supaya kalau godaannya makin berat mereka tetap kuat. Gitu. Nah ada nggak sih, masih hidup nggak sih itu apa yang real tadi ini? Kayak kisah para rasul ya, pengangkatan diakonia itu masih hidup nggak sih? Yang memperhatikan kebutuhan jemaat itu masih hidup nggak sih? Nah, rasanya masih ada. Rasanya masih ada. Masih rasanya. Kalau di gereja kami masih ada. Gitu dong. Itu harusnya. Di masa pandemi kemarin ini satu kesaksian juga ya. Ada seorang teman kita di youth, dia broken home, dia kesulitan untuk bayar uang sekolah. Sedangkan di pertengahan tahun dia akan ada ujian akhir dan dia bisa untuk dapat gelar di situ, dia bisa dapat ya semacam ijazah itu ya untuk dia bisa melanjutkan jenjang berikutnya. Dan itu kita share di grup master plan sama anak-anak dan kita bisa untuk kumpulin dana selama beberapa bulan bayarin uang sekolahnya dia sampai akhirnya dia lulus. Ya itu satu dari masalah yang begitu banyak di tengah-tengah komunitas gitu. Tapi at least ya kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Ada nggak sih program yang kawan-kawan lakukan misalnya pengangguran ini misalnya, itu kan tadi pengangguran gitu kan. Seberapa banyak kawan-kawan kita yang tidak punya pekerjaan, gue ngomong dari gue sendiri, yang tidak punya pekerjaan di
komunitasnya itu yang kemudian tidak hanya kita bantu listriknya atau tokennya dan segala macamnya, tapi beneran ada nggak sih dibantu untuk kemudian dicarikan pekerjaan atau kalau belum sampai situ diberikan pelatihan, diperlengkapi untuk mendapatkan pekerjaan yang ada gitu. Nah, kalau aku pribadi, aku ngalamin gitu. Mungkin sifatnya bukan kayak terprogram atau terstruktur gitu ya Mas Kris. Iya. Tapi kami memang dibiasakan untuk terhubung satu sama lain, nggak cuma sekedar mentoring secara rohani, tapi juga secara profesional juga. Aku ambil contoh, misalnya aku pribadi sekarang lagi coba untuk melakukan sesuatu yang baru, yang aku tidak mahir di dalamnya. Tapi aku bersama adik rohaniku, justru aku dimentoring sama dia di bidang itu, di tempat dimana aku Kurang gitu ya? aku kurang di situ. Pun sama teman-teman yang lain, ketika masa pandemi lagi ada kesulitan, Pastor Radit menjembatani si satu orang ini sama satu bisnismen yang memang mahir, dan dia dimentorin secara pekerjaan, bukan cuma kayak oh lu lagi kurang duit nih gue kasih. Mungkin buat si pengusaha itu mudah lah, kalau cuma oke, tagihan lu sebulan segini cukup lah gue kasih bisa. Tapi akhirnya dia diajarkan untuk entrepreneurship, untuk membangun dia punya bisnis sendiri dari yang terkecil yang dia bisa lakukan, misalnya bahkan cuma bisnis ikan cupang sih, apa sih, kan koi, atau ikan cupang juga kali ya, piara cupang gitu. Bisa. Ya model kayak gitulah dia, tapi diajarkan secara kesisteman bisnisnya, bisnis plan-nya itu diajarin dan dikoneksikan sama orang-orang komunitas di situnya. Jadi nggak cuma sekedar dikasih secara materinya, tapi dikasih skill berbisnisnya, alat pancingnya, relasinya. Jadi menarik. Gitu, tapi juga nggak sedikit mereka yang butuh bantuan, tapi seakan tidak mau menerima bantuan karena mereka kadang kelihatan butuh dibantu, tapi mereka juga enggan untuk meminta bantuan. Jadi itu kan dua sisi yang harusnya saling lah, butuh kekuatan untuk mengakui dirinya lemah, untuk bilang gue juga butuh dibantu nih. Gitu. Kadang itu juga jadi kendala. Berarti intinya ada dilakukan ya, kawan-kawan semua melakukannya. Jadi mungkin ini bisa disebarkan atau kawan-kawan yang lain juga bisa mengikuti dan lihat Instagram mereka semua, apa yang mereka kerjakan, tanya kepada mereka bukan program ya, tapi secara real, secara sebetulnya apa sih? Genuine ya, secara genuine, original, terus kemudian aku ngomongin apa sih? Otentik, wah, gitu kan. Secara utuh dan asli. Iya. Aku ngomongin organik gitu kan. Secara organik ya itu Allah. muncul sendirinya tanpa harus dibikinkan program. Seharusnya seperti ini ya. Gitu kan. Ini terakhir. Ada yang bertanya begini. Dia tertarik dengan seseorang ini di sekitarnya suka menolong, sopan santun dan segala macam, dia menginspirasi banyak orang lah. Pokoknya seluruh hidupnya itu bisa dicontoh dan dilihat. Dan kemudian dia mengatakan bahwa bukankah agama, keyakinan itu membentuk orang menjadi semakin baik. Pada akhirnya dia tertarik dengan orang-orang seperti itu. Apakah salah jika kemudian orang ini berpindah dari kekristenan misalnya dan mengikuti orang tersebut karena melihat dari hidupnya yang sedemikian luar biasa mempengaruhi banyak orang? Kalau aku sih harus berani berkata dengan jujur, dengan rendah hati bahwa valid, itu hal yang valid dan aku acungi jempol buat orang tersebut gitu. Orang yang mungkin dari background yang berbeda, tapi punya hati yang begitu mengasihi, bermurah hati. Dan di satu sisi itu juga membuat aku mengevaluasi diri. Aku yang sudah mengenal Kristus, mengenal kasih karunia-Nya, sudahkah aku memiliki gaya hidup yang juga bermurah hati seperti orang tersebut gitu loh. Jadi aku nggak akan secara sinis bilang, tetap aja orang kayak gini mah nggak kenal Tuhan, udah pasti pencitraan. Terlalu sinis kayaknya ya, terlalu kita memandangnya sempit sekali gitu. Tapi aku pikir ya kita harus appreciate juga mereka, dan di satu sisi kita juga mengevaluasi diri. Adakah kita sudah memiliki hati yang seperti Kristus ketika bertemu dengan orang yang membutuhkan? Gitu ya bro? Gitu ya? Iya. Aku pikir setiap orang terinspirasi oleh hal yang berbeda ya guys. Dan kita nggak bisa mencegah dan melarang hal tersebut. Harusnya tantangan buat kita. Ya masalah dia berpindah karena apapun,
itu menunjukkan fondasi dia sekuat apa. Yes. Tapi harus jadi tantangan buat kita daripada sekedar mengutuk dan menyalahkan. Seperti yang Randy tadi bilang, yuk belajar untuk bisa lebih menginspirasi orang lain dan orang lain tertarik melihat Yesus dalam kita. Ya, diskusi yang menarik di sore ini ya, kawan-kawan semua. Sayang sekali waktu kita nggak banyak. Tapi kembali soal iming-iming dan kawan-kawannya ini, Tuhan itu kurasa ya dari percakapan tadi, Tuhan itu tidak membutuhkan marketer. Yang Tuhan butuhkan adalah saksi. Yang Tuhan butuhkan, diperlukan saat ini adalah seorang utusan kerajaan yang bersaksi. Hidupnya tidak hanya ngoceh tok ngomongin kerajaan Allah, ngomongin Injil Tuhan, tetapi kehidupannya juga melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran Injil Kristus. Haleluya. Wow. Jadi yang dibutuhkan bukan marketer, tetapi para saksi. Jadilah saksi-saksi kalian semua. Kita selesai sore ini, ya. Selasa berbagi. Kami Peter Chris, Ferry Felani, Oyo, Randy. dari Pijar Selasa Berbagi. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.